Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. iNews Jabar kali ini kita akan sedikit berbeda karena akan menghadirkan sajian khusus Kaleidoskop 2023 terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa Barat. Bersama saya Ruli Nasrullah, inilah iNews Jabar. Memasuki penghujung akhir tahun 2023, berbagai peristiwa di Jawa Barat terjadi selama tahun 2023. Sejumlah peristiwa menjadi perhatian banyak masyarakat. Lantas, apa peristiwanya dan apa saja yang disoroti selama tahun 2023 di Jawa Barat? Untuk itu, kini telah hadir di studio Bapak Satria Graha selaku pemimpin redaksi Harian Pikiran Rakyat, dan kemudian juga ada Bapak Baban Ganda Purnama selaku Kepala Redaksi Detikom Jawa Barat. Selamat pagi. Pagi Kang Baban. Siap, Kang. Kang Satria. Iya Kang, ini kalau kita melihat tahun 2023 kemarin, kalau beberapa kasus mungkin yang agak hangat itu ya sekitar kriminal dengan bencana ya. Tapi kali ini saya coba membahasnya terkait kasus korupsi dulu, Kang. Ini selama 2023 ini ada banyak kasus, ada beberapa kasus korupsi ya. Memang tidak sebanyak tahun-tahun lalu. Khususnya kalau kita soroti kepala daerah. Kalau kepala daerah mungkin tahun ini hanya yang terlibat hanya Pak Yana Mulyana ya selaku Wali Kota Bandung. Nah, bagaimana Kang terkait kasus itu? Mungkin ada komentarnya. Kang Satria dulu, silakan. Terima kasih teman-teman. Menariknya juga kasus itu menjadi pukulan telak bagi warga Kota Bandung ya, karena di tengah kita sedang baru bergulat dengan pandemi, baru mau berjalan, tiba-tiba muncul kasus tersebut. Akhirnya muncul istilah-istilah di warga kota. Kita tidak punya kepala daerah nih. Nah, itu menjadi sebuah jadi warga juga jadi apatis juga. Tanpa wali kota juga kayaknya jalan biasa aja ya. Disebutnya autopilot. Autopilot betul. Dan tahun ini juga menjadi sebuah tahun yang kalau dari sisi korupsi secara nasional juga menjadi puncaknya mungkin ya. Ada 2 menteri, ada dari Kementerian Keuangan, ada dari Kementerian Perhubungan. Terus yang menarik di penghujung tahun ini adalah top leadernya Komisi KPK yang justru menjadi sasaran, sekarang menjadi tersangka ya, terakhir udah jadi tersangka, hari ini juga diperiksa juga di kepolisian. Kan itu bagi publik itu menjadi sebuah tanda tanya ya. Kayaknya kok korupsi ini bagi mereka yang terkena itu hanya apes aja kayaknya gitu ya. Apes karena mereka kena kasusnya, sementara yang lain tetap aja berjalan gitu. Seperti tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa malu. Bahkan kan sebenarnya korupsi adalah kejahatan luar biasa, tapi sepertinya kok tidak terasa juga di masyarakat ya. Apalagi remisinya besar-besaran tuh. Ada yang vonisnya hanya 4 tahun, 5 tahun, 1,5 tahun beres karena dapat remisi dan lain-lain. Itu bagi kita di masyarakat, bagi juga di media, sebenarnya pukulan telak juga. Korupsi itu seperti apa sih definisinya bagi mereka nih di tatanan pejabat ya, karena makin ke sini kok makin ke sana gitu. Mereka nggak kapok-kapok melakukan korupsi itu. Tidak malu gitu melakukan korupsi. Dulu ada hukuman mati, tapi sekarang seumur hidup terus berkurang. Akhirnya ya bebas lagi, mereka tetap berdaya, maksudnya dari sisi finansial tetap punya gitu. Bahkan di Subang itu kan sampai ada ya boleh disebut sebagai estafet ya. Estafet, betul. Setiap pergantian pemimpin pasti ada yang korupsi gitu. Nah, kalau Kang Baban sendiri melihat ini dari ya khususnya bagaimana netizen ini menanggapi kasus yang terjadi khususnya di Kota Bandung ya? Oke, Kang. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau catatan kami di 2008 sampai 2023 ini ada jumlah kepala daerah di Jawa Barat ini ada 17 orang. Dan terakhir Pak Yana, Wali Kota Bandung yang kemarin itu terlibat kasus korupsi. Mulai 2008 tuh
ya ada beberapa nama ya, ada Pak Abu Bakar Bandung Barat waktu itu, kemudian Wali Kota Cimahi Pak Ajay, terus Indramayu Pak Supendi, dan kemarin Pak Yana Mulyana Wali Kota Bandung. Ini adalah daftar panjang nggak sedikit loh Kang. Di 2008 sampai 2003 ini ada 17 catatannya. Kepala daerah itu, pemimpin daerah di wilayah Jawa Barat ini. Artinya kasus korupsi ini akan terus menjadi sorotan nanti di tahun ke depan gitu. Ya bagaimanapun cara penangkalan gitu, pencegahan itu kan sudah dilakukan ya semua pihak gitu. KPK pun juga turun tangan melakukan pencegahan baik di skala lokal, kemudian juga regional gitu, bahkan nasional gitu. Dan akhirnya juga toh tetap bobol-bobol juga gitu. Dan ini sepertinya ya akan terus terulang gitu. Dan cara pencegahan yang masif ini juga sepertinya perlu dilakukan oleh semua pihak gitu. Dan tadi hukuman berat sepertinya yang harus biar ada efek jera kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ini gitu. Dan kemarin kan 4 tahun vonis ya Pak Yana itu sepertinya ini ya yang riak-riaknya kok cuman segitu hukumannya gitu ya, 4 tahun ya. Tapi terlepas hal tersebut, dari catatan tadi ada 17 kepala daerah di Jawa Barat yang selama ini ada rekam jejaknya itu terjerat kasus korupsi. Ya berharap ini ya apa ya di tahun-tahun berikutnya ini akan terus meminimalisir lah kita bareng-bareng bagaimana cara upaya langkah-langkah langkah-langkah agar tidak melakukan tindak pidana korupsi itu terus digalakkan gitu. Kalau dari segi antusias pembaca ya, bagaimana itu? Setiap ada berita kasus korupsi itu terjadi peningkatan atau biasa-biasa saja gitu biasanya? Ya sama aja lah, peristiwa apapun yang menjadi sorotan publik itu salah satunya ini adalah kasus-kasus korupsi, apalagi kasus korupsi yang melibatkan atau si pelakunya gitu adalah pejabat publik, figur-figur gitu ya. Ya artinya ini pembaca ya jelas itu menyorot ke situ ya, artinya dia pengen tahu ya, pembaca publik pengen tahu apa yang terjadi gitu. Dan terutama modus-modusnya seperti apa gitu yang publik ingin tahu sebenarnya. Begitu Kang. Ya. Dan ini menariknya kan ada beberapa kasus seperti yang ramai pas awal-awal tahun adalah Rafael Alun mungkin yang dari Kementerian Keuangan. Itu kan betul. Awalnya justru gara-gara anaknya gitu ya. Yang uniknya Bu Menteri malah menyarankan ASN jangan pamer kekayaan. Itu kan bukan mencegah ya, artinya hanya menutupi bahwa oke, mereka kaya, tapi kita kan nggak tahu dari mana duitnya. Artinya yang disarankan Bu Menteri mungkin kita bisa mengkritisi juga ya, bukan soal larangan untuk memamerkan kekayaan, tapi artinya dari mana mereka dapat kekayaannya seperti apa. Itu kan yang sempat ramai juga muncul di netizen, akhirnya berujung pada kasus korupsi. Itulah mengapa publik itu sangat antusias ketika ada pejabat-pejabat publik yang pamer kekayaan seperti itu. Publik itu, netizen itu sekarang malah lebih cepat ya, lebih cepat untuk menangkap informasi, bahkan mereka mencari sendiri, baru kemudian ramai di publik ditangani. Itu yang makanya menjadi sorotan juga. Kalau kasus sekarang itu viral duluan, baru ditangani kemudian. Kan yang anehnya gitu ya, harus viral dulu. Ya Kang, mungkin ini masih ada pertanyaan dan cukup menarik nih pembahasan ini, tapi kita tunggu jeda berikut, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi sesaat lagi.